Perkenalkan, saya Orizal Sisara Sinaga dengan NIM 190254243006. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang wadah budidaya ikan, yaitu kolam dan tambak. Yang pertama itu ada kolam. Kolam adalah perairan terkendali yang digunakan untuk memelihara sejumlah ikan untuk aktivitas budidaya ikan, pemancingan, rekreasi, atau hiasan. Organismenya itu biasanya ada ikan air tawar seperti nila. Nah, yang pertama di kolam itu ada pematang. Bentuk pematang itu ada dua. Yang pertama ada pematang trapesium sama kaki, yang artinya perbandingan antara kemiringan pematang itu 1:1, seperti pada gambar di sebelah kiri. Nah, lalu yang kedua itu ada trapesium tidak sama kaki. Nah, bentuk yang kedua ini perbandingan kemiringan pematangnya itu adalah 1:1,5, seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Lalu ada dasar kolam. Dasar kolam untuk budidaya ikan dibuat miring ke arah pembuangan air. Kemiringan dasar kolam berkisar antara 1-2%, yang artinya dalam setiap 100 meter panjang dasar kolam ada perbedaan tinggi sepanjang 1-2 meter seperti yang ada pada gambar ini. Lalu saya akan menjelaskan tentang pintu air kolam budidaya ikan. Nah, yang pertama itu ada pintu air yang pemasukan dan pengeluarannya itu berada di tengah kolam. Seperti pada gambar yang ada di bawah. Nah, kolam yang baik harus memiliki pintu pemasukan air dan pintu pengeluaran air secara terpisah. Letak pintu pemasukan dan pengeluaran air sebaiknya berada di tengah-tengah kolam terpendek agar air dalam kolam dapat berganti seluruhnya. Nah, lalu ada pintu air yang pengeluaran dan pemasukannya itu berada di sudut. Letak pintu air tersebut ada kelemahannya, yaitu air di kedua sudut yang lain tidak terganti dan memperpanjang saluran pengeringan sehingga penangkapan ikan relatif berlangsung agak lama. Lalu ada juga pintu dengan model huruf L. Pada kolam tanah, pintu pemasukan dan pengeluaran air dibuat dari bambu atau pipa paralon. Bentuk pintu pemasukan diletakkan sejajar dengan permukaan tanggul, sedangkan pintu pengeluaran dapat dibuat dua model, yaitu pertama sama dengan pintu pemasukan dengan ketinggian sesuai dengan tinggi air kolam, dan kedua dibuat dengan model huruf L. Seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Kedua itu ada tambak. Tambak adalah kolam buatan yang dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan. Organismenya itu biasanya ada udang windu atau udang faname yang saya dapat dari institusi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Maros. Nah, yang pertama ada tambak ekstensif atau sederhana. Seperti yang terlihat pada gambar, tambak ekstensif pada umumnya memerlukan saluran keliling untuk tempat berlindung udang yang dipelihara. Pada umumnya, saluran keliling mempunyai ukuran dalam 0,3 meter dan lebar 3-5 meter, tergantung luas tambak. Jarak antara saluran keliling dan kaki pematang dibuat sekitar 2 meter, agar saluran tidak cepat dangkal sebagai akibat erosi pematang. Biasanya luas petakannya itu 1-2 hektar, dengan bentuk persegi panjang, tanah dasarnya sedikit lembek, saluran dalam tambaknya saluran keliling, pematangnya itu berbahan tanah dengan kemiringan 1-1,5:1, pintu airnya 1 unit dengan kedalaman air 0,4-0,6 meter. Yang kedua ada tambak semi intensif atau madya. Saluran keliling sering tidak diperlukan karena kedalaman air sudah cukup memadai. Di sini saluran hanya diperlukan untuk membuang genangan air pada waktu persiapan tambak. Oleh karena itu, lebarnya lebih kecil dan tidak dalam dibanding pada tambak sederhana. Namun demikian, saluran tengah dengan kemiringan ke arah pintu air diperlukan pada tambak semi intensif. Demikian pula pada tambak intensif atau yang maju, yang tidak lagi membutuhkan adanya saluran keliling tetapi dibutuhkan pembuangan tengah atau central drain, seperti gambar yang ada di bawah.
Biasanya semakin kecil ukuran tambak semakin mudah dalam pengelolaannya, tetapi akan lebih mahal dalam konstruksi maupun operasional. Ukuran petakan tambak yang kecil akan berakibat meningkatnya luas lahan yang tidak produktif. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan.